Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu bab 7, iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat? Sama halnya seperti manusia, malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah kita jumpai, kita percaya akan keberadaannya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan sebagai utusan untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berwujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak kenal letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi menjadi zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, malaikat merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata. Nama-nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun pada bagian ini kita akan menjelaskan malaikat yang namanya tercatat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama ada Jibril, tugasnya memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua ada Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, dan memberikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, bertugas menentukan terapan sakala saat mulainya hari kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat ada Israil, bertugas menyambut nyawa semua makhluk hidup, baik itu manusia, jin, iblis, dan malaikat dari waktunya. Yang kelima dan keenam ada Munkar dan Nakir, yang tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal dan berada dalam kubur. Yang ketujuh ada Raqib, yang bertugas mencatat semua perbuatan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan ada Malaikat Atid, yang bertugas mencatat semua perbuatan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan ada Ridwan, yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh ada Malaikat Malik, yang bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Perilaku kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril, yakni selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dari hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israil, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut. Yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, iman kepada malaikat Atid, yakni menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perbuatan tercela. Selanjutnya, iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Iman kepada malaikat Malik, yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.